Malam semuanya. Oke, bentar. Oke, malam semuanya. Jadi malam ini kita ditanya mentor. Eh, Bertepatan banget ya, ini spesial banget dengan Hari International Women's Day atau Hari Wanita Sedunia. Nah, malam ini tanya mentor kedatangan sosok-sosok wanita luar biasa ya. Jadi malam ini saya akan ditemani dengan seorang ini namanya Ibu Elis Sutrisna. Dia itu seorang entrepreneur juga. Lalu nanti ada juga Cirita dan ada juga seorang guru Bu Yati ya. Ini kita sambil nunggu. Ya, jadi malam ini malam malam tanya mentornya spesial ya. Kita wanita semua. Halo, Halo, malam Ci, malam. Rita, Ya, malam thank Bu you, Elis. Yanisa. Thank you, Sis Alice. Thank you. Halo. Sudah lama sekali tidak ketemu, Sis. Iya, Iya nih, aduh kangen ya, aduh. Malam teman-teman semua. Ada Bro Jonathan, malam Eriadi. semua. Wow, ini teman-teman semua. Ada Bro Denny Santoso. Malam, Bro. Malam Terus ini. ada Rahmat. Oke. Ada Ya, Sis Fitri tadi. Ya, thank you teman-teman semua. Ya, ya. senang Ini, sekali ya. Pas banget hari ini Women's Day. ya, betul sih. Mm-mm. Ini Pas kebetulan, banget. iya pas banget ya. Ini kita lagi masih nunggu satu lagi Bu Yati. Jadi Ya, ya memang malam ini spesial banget ya untuk kita ya, untuk terutama untuk para wanita-wanita nih. heeh. Bu Elis sendiri gimana nih Bu? Apa kabar? Oh, kabarnya selalu excellent nih. Ini keren banget. Terima kasih karena diundang ditanya mentor. karena Wow. CEO Ini Excellent Group. Jadi Tuh, excellent. ya, betul banget nih. Iya, saya pikir gini, oke, International Women's Day ya, Hari Perempuan Sedunia gitu. Ah, Kira-kira apa nih gitu ya yang mesti di-sharing nih kan? Wah, terus udah gitu ya halo, udahlah gitu ya. Mengenai udah apa sih hadir. kita peran wanita ya di dalam keluarga ya katanya ya. ya, Heeh. ya. Ya, Malam ini Hmm, bahasnya tentang peran wanita dalam keluarga dan masyarakat. ya teman-teman. oke, siap, siap. Pertamanya kita ucapin dulu nih ya Happy Women's Day, Hari Wanita Sedunia buat khususnya para ladies, Ya, mak-mak, cewek-cewek, ibu-ibu. Happy Happy Women's Happy Day. Women's Day. Ya, thank you Ya. semua yang sudah join. Nah, by the way nih ya, Bu Elis, Sis Yati, Sis Yunita, kita ini patut bersyukur dan senang sekali dan merasa bangga ya sebagai seorang wanita ya, karena ada Women's Day, nggak ada Men's Day gitu ya, hari laki-laki kagak ada ya, Sis ya, ngomong-ngomong ya. Jadi bersyukur dan bangga kita sebagai wanita Indonesia, oke? Ya, dan yang by the way juga wanita seperti kayak kita nih, ya puji Tuhan ya, merangkap ya. Ini judul kita kan peran wanita di dalam rumah tangga, dalam keluarga dan masyarakat. Nah, seperti kayak kita nih, yang mungkin udah yang pada merit, ada yang juga yang berkarir di luar rumah, itu cari uang juga buat anak, buat suami, terus sampai di rumah, peran sebagai keluarga, ganti baju lagi sebagai ibu rumah tangga yang harus ngurusin rumah tangga, menu-menu makanan, menu listing barang-barang, belum lagi kebersihan rumah. Walaupun mungkin ada pembantu, tetap aja kita mengkontrol gitu kan ya, sebagai ibu rumah tangga. Dan merawat anak plus merawat suami. Iya Pak, iya Bu. Iya kan? Ya, betul banget. Nah, Jadi kalau katanya perempuan itu kan memang ini ya, apa multi talenta ya katanya ya. talenta ya Sis ya, benar. Puji Tuhan ya, Tuhan tuh mengkaruniakan yang kuasa itu memberikan wanita itu apa
kekuatan ya sis ya. Karena wanita yang dipilih untuk mengandung, hamil, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Nggak ada laki-laki yang peran begitu kan ya. Berarti yang puasa itu memberikan daya tahan tubuh wanita itu, dia percaya pada kita bahwa kita itu bisa sebagai wanita gitu loh. Setuju ya teman-teman ya? Setuju banget. Setuju. Oke, Talenta dan multitasking juga ya. ya. Nah, teman-teman, malam hari ini langsung saja kita dengarkan sharing dari pertama Sis Elis Sutrisna, yang aku udah lama banget kenal beliau. Sebelum masa pandemi, aktif sekali sebagai membantu para UMKM, membantu sosial juga. Ya, sebelum pandemi ini aktif banget Bu, Sis Elis ini. Dan beliau adalah CEO dari Excellent Group. Nah, Sis Elis, menurut Sister Elis nih, begitu banyaknya aktivitas, ya Sis ya, peran sebagai wanita, Sis Elis sebagai ibu dalam keluarga, itu bagaimana Sis? Oke, Membagi ya. waktunya. Jadi Oke, thank you kesempatannya, thank you banget Tanya Mentor yang sudah mengundang saya, thank you juga ini ya saya diminta sharing. Nah, kalau saya dari dulu itu selalu berpikir bahwa sesibuk apapun kita tetap harus memperhatikan bahwa kita ini adalah seorang istri dan seorang ibu. Kebetulan saya memang sudah menikah dengan 2 orang anak ya. Jadi dulu saya memang berkarir di sebuah perusahaan IT publik terbesar di Indonesia, dan kemudian saya juga pada waktu itu cukup dipercaya untuk membawahi beberapa buah PT. Jadi saya adalah CEO dari satu perusahaan joint venture dengan Amerika, dan saya juga diberi kepercayaan untuk menjadi direktur dari 3 buah PT pada saat yang bersamaan. Sibuk, pasti sibuk banget gitu ya. Tapi saya membagi waktu. Jadi ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita untuk keluarga. Nah, jadi kalau jam kerja itu kan jam 8 sampai dengan jam 5 ya. Nah, setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Lalu saya spend waktu di kantor itu, biasanya saya berangkat dari rumah sekitar jam 6 pagi, sampai di kantor itu jam 7 pagi. Nah, kemudian siap-siap dulu lah ya segala ya, perencanaan dan lain sebagainya. 8 sampai 5 biasanya kita udah sibuk lah ya dengan klien, dengan meeting dan lain sebagainya. Kemudian saya masih stay di kantor sampai kira-kira jam 7 malam. Dan saya pulang ke rumah. Nah, biasanya anak-anak itu memang kalau malam itu mereka waktu masih kecil ya, waktu masih kecil itu mereka sudah tidur. Kalau mereka sudah ketika SD gitu, mereka kadang-kadang masih menunggu ya. Jadi masih sempat ngobrol dulu, dengerin ceritanya gitu ya. Nah, kemudian anak-anak itu terbiasa bangunnya memang pagi, jam 5 pagi itu sudah bangun. Jadi masih punya waktu dengan mereka ya. Kalau weekend, Sabtu dan Minggu itu waktu saya betul-betul untuk keluarga. Jadi saya tidak mau ada yang namanya meeting di hari Sabtu atau meeting di hari Minggu, itu saya nggak mau terima. Jadi itu betul-betul adalah waktu untuk keluarga. Kemudian kan kita juga punya hari-hari cuti ya gitu. Nah, hari cuti pun saya biasanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi waktu itu sudah dibagi. Waktu untuk kerja dan waktu untuk keluarga. Itu betul-betul saya bagi. Itu sebetulnya adalah kemampuan dari time management kita juga sih gitu ya. Kalau misalnya terus kalau misalnya ada kerjaan yang memang harus dibawa pulang, bagaimana? Nah, kalau ada pekerjaan yang memang harus dibawa pulang, biasanya saya tetap sampai di rumah. Kalau anak saya belum tidur, itu kita ngobrol dulu sama anak-anak. Saya temenin tidur, kadang-kadang dengerin mereka cerita, kadang-kadang saya yang cerita gitu, sampai mereka tertidur. Setelah mereka tertidur, baru tuh saya kalau memang harus terpaksa melakukan pekerjaan kantor gitu. Jadi tetap kita harus bagi. Memang ya puji Tuhan sih ya, walaupun di tengah kesibukan saya tetap bisa membimbing anak saya. Jadi kan kita ini kan punya peran kalau di rumah ya dulu ya. Ini mungkin saya nggak ceritain dari mulai saya belum menikah, enggak ya. Saya mulainya dari saya menikah, sehingga peran saya sebagai istri, dan kemudian saya punya anak, sehingga peran saya sebagai ibu gitu ya. Nah, ketika anak-anak baru quote-unquote sebagai ya, jadi anak-anak itu bagaimana kita merawat mereka, ada sakitnya, ada dan lain sebagainya. Setelah itu ketika mereka mulai sekolah, kita itu quote-unquote menjadi pendidik ya.
walaupun mereka mungkin sekolah, tapi kan kita di rumah juga tetap bantuin mereka ngajar dan lain sebagainya ya, ngajarin mereka. Kemudian mereka makin besar lagi, akhirnya peran kita bertambah, kita juga menjadi coachnya mereka ya, jadi coachnya, jadi mentornya. Nah kebetulan anak saya 2 orang ya, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, dua-duanya Ya, sekarang sudah dan besar baru gitu. yang William baru melaksanakan pernikahannya ya sis, yang William Ya, Sutrisna ya menikah, betul, Congrats menikah ya. bulan Oktober 2020 lagi pandemi tuh, Ya. anak pertama saya. Yang kedua masih di Australia sih sekarang ya. Doakan dalam waktu dekat juga mereka akan melangsungkan pernikahan juga. Jadi nanti nggak lama jadi nenek gitu ya. Nanti itu cerita lagi tahun depan kalau sudah jadi Amin. nenek ya. Amin. Jadi oke. Nenek semangat ini, nenek cantik. Terima kasih. Ya, ya, ya. Nah, jadi saya bersyukur sih gitu ya ketika anak-anak saya selesai SMA, kemudian kan mereka dua-duanya tuh kuliah di luar negeri ya, dua-duanya. Jadi pada waktu itu cara kami melakukan coaching gitu ya, lewat telepon ya, waktu itu masih belum ada WhatsApp tuh ya, jadi kita masih mahal gitu ya kalau telepon dulu. Kemudian ya setelah itu udah ada jalur-jalur lain ya menggunakan internet. Jadi pada waktu itu mereka juga tetap cukup dekat dengan kami, jadi secara rutin mereka akan telepon menanyakan kabar, kami juga menanyakan kabar. Mereka ada sedikit tantangan baik di pelajaran ataupun dalam pertemanan dan lain sebagainya, mereka pun masih mempercayakan kepada kami gitu. Jadi kami masih sering ngobrol gitu. Ketika mereka kembali ke Indonesia, terutama anak saya yang laki-laki ya, kembali ke Indonesia dan memulai bisnisnya, itu pun sama. Dia pun masih sering konsultasi dengan kami, menanyakan dan lain sebagainya gitu. Jadi di situ perannya kami sudah berubah tuh, bukan perawat dan bukan pendidik lagi, tapi kami sudah seperti sahabat, seperti mentor, seperti coach gitu ya. Nah makanya ini keren banget ya ada tanya mentor ya di sini. Karena setiap orang pada satu waktu akan menjadi mentor tentunya nanti ya kan. Mungkin itu dulu biar bisa dilanjut dengan yang lain. Terima kasih. Berarti Sis Elis berarti keluarga nomor 1 ya. Keluarga beres baru kerjaan gitu ya. Betul sekali sis. Jadi kalau memang saya dari dulu, walaupun posisi saya dulu ya, mulai saya masuk pekerjaan itu saya mulainya dari trainee. Dari trainee kemudian saya menjadi systems engineer, kemudian setelah itu saya menjadi sales ya, kemudian manager, GM, direktur dan seterusnya. Saya selalu punya satu prinsip, yaitu keluarga tetap nomor 1. Jadi kalau misalnya dihadapkan kepada satu situasi di mana misalnya saya harus memilih antara keluarga dan pekerjaan, pasti saya akan memilih keluarga. Terbukti apa? Ketika karir saya sedang berada di puncak pada tahun 2005, di mana saya menjadi CEO dan juga direktur beberapa PT, saya memutuskan untuk resign. Jadi saya bilang itu saya pensiun dini. Kenapa? Karena pada waktu itu putra-putri saya, mereka sedang di usia sekitar belasan tahun. Mereka lagi di SMP. Saya mengatakan bahwa anak-anak pada usia sekian itu adalah yang kita sebut dengan masa akil balik ya, di mana mereka sedang mencari jati diri. Saya mengatakan bahwa mereka harus mencari jati dirinya dan melihat contohnya adalah saya. Bukan contoh dari mbaknya atau babysitternya gitu. Jadi ketika itu makanya saya memutuskan untuk mundur dari perusahaan dan saya mendedikasikan waktu saya itu untuk anak-anak saya. Apakah pada waktu itu saya, kan anak saya SMP ya, apakah pada waktu itu saya terus benar-benar harus nongkrongin mereka belajar, harus ngomongin ini itu? Enggak. Jadi pada waktu itu apa yang saya lakukan? Saya cuma duduk aja misalnya di ruang tamu, saya membaca buku. Pada waktu itu saya senang ya baca buku gitu kan. Nah, mereka itu ternyata lucu loh. Mereka itu di kamar masing-masing sebetulnya kan punya meja belajar sendiri ya. Tapi ketika saya di rumah, kalau saya lagi duduk di ruang tamu, saya baca buku di ruang tamu, mereka itu akan membawa bukunya dan mereka akan mengerjakan PR atau membaca atau apapun yang mereka lakukan itu di ruang tamu barengan saya. Menarik ya. Semakin lama saya duduk di situ, mereka belajarnya makin lama di situ. Ya udah saya di situ aja baca terus buku gitu. Dan ternyata tanpa saya perlu ngajarin, ngomongin apapun gitu ya, nilai mereka itu meningkat. Menarik ya. Ternyata mereka itu hanya perlu mencontoh apa yang kita lakukan. Ya, dan memang benar di rumah itu saya selalu
saya tuh jarang nyuruh mereka melakukan sesuatu. Enggak. Mereka itu semuanya niru. Mereka itu selalu melihat. Misalnya saya itu terbiasa bangun pagi. Mereka itu juga terbiasa bangun pagi. Gitu. Saya itu senang belajar. Mereka pun senang belajar. Gitu. Saya senang membaca buku. Mereka pun senang membaca buku. Kemudian ketika saya kan juga misalnya contoh ya, saya kan memang ya namanya orang yang senang kerja gitu ya. Jadi saya pekerja keras, boleh dibilang, saya percaya bahwa saya tuh pekerja keras. Ternyata anak saya dua-duanya tuh pekerja keras, gitu. Nah, kemudian ketika akhirnya, kan teman-teman saya juga bilang kan, kamu ngapain sih udah pensiun, katanya, kok masih nyari-nyari kerjaan sih, ngerjain ini, ngerjain itu, sibuk banget seperti tadi ya. Sister Rita bilang saya ikut di kegiatan sosial dan lain sebagainya gitu kan. Karena saya berpikir bahwa saya masih punya waktu dan masih punya tenaga ya, ada baiknya saya melakukan sesuatu gitu. Dan ternyata anak-anak saya itu nggak bisa diem gitu, jadi mereka pun juga sibuk kerja gitu. Nah, ketika dulu saya masih kuliah ya, saya waktu kuliah itu saya di Australia. Nah, saya pada waktu itu karena keadaan ekonomi memang saya harus kuliah sambil mencari uang. Ketika anak-anak saya kuliah, sebetulnya mereka tidak perlu bekerja mencari uang. Kenapa? Ya pada waktu itu saya dan suami saya masing-masing bekerja sehingga cukup untuk membiayai mereka. Tapi apa yang mereka katakan? Enggak, Mam. Ya, Mami sama Papi dulu kan juga kuliah sambil kerja. Ternyata kan juga kuliahnya oke, kan gitu. Jadi kami juga mau mencoba seperti itu. Gitu. Wow, saya bilang, padahal saya dalam hati, aduh masa iya sih gitu, anakku masa iya sih kerja misalnya di restoran gitu kan, tukang cuci piring, masak, apa, padahal saya dulu juga gitu, tapi dulu nggak berasa gimana gitu ya. Tapi kalau anak sendiri tuh beda, di hati tuh, ya ampun kasihan banget ya anak gue, tangannya tuh sampai kena minyak panas, sampai jadi bopel-bopel gitu, sampai, kayaknya beda, perasaannya tuh beda banget gitu. Ya, tapi terus akhirnya suami saya bilang, biarin katanya, biarin aja, biar mereka juga belajar katanya gitu kan. Terus saya bilang, iya sih secara teori saya tahu. Secara teori saya tahu, saya bilang. Mereka harus belajar bersosialisasi, belajar membagi waktu mereka, ya kan? Belajar bagaimana money management dan lain sebagainya. Itu banyak hal yang bisa dipelajari. Secara teori tahu. Tapi namanya ibu tuh ya begitu tuh. Kenapa ya gitu anak gue kok mesti kerja kayak gitu ya. Sampai akhirnya, oke. Akhirnya mulai tuh. Itu kan biasa ya. Tega kan gitu ya. Ngetegaan gitu kan. Tapi setelah itu saya mulai, oke. Saya mulai menggunakan logika saya, akhirnya saya, oh iya betul, ini yang harus dilakukan, and this is the best way for us, gitu ya, untuk mendidik anak-anak kita ketika berada di luar negeri, gitu kan, sehingga mereka bisa memiliki tanggung jawab, bisa mempelajari time management, money management, dan lain sebagainya, gitu. Nah, itu saya merasa beruntung sekali, gitu ya, dan memang saya terus terang bangga sekali dengan kedua anak saya, gitu, walaupun dengan boleh dibilang waktu itu saya kan bekerja sampai mereka SMP ya, kemudian praktis saya nggak terlalu banyak waktu dengan mereka, tapi saya merasa bahwa quality time is very important. Jadi waktu kita yang tidak terlalu banyak, kita itu ngobrol gitu ya, dan ngobrol itu bukannya, jadi kita tuh nggak nyuruh-nyuruh, saya itu paling jarang sih nyuruh anak saya melakukan ini itu tuh jarang. Bahkan ketika anak saya mengambil keputusan untuk melanjutkan kuliah di bidang tertentu, semua itu mereka yang menentukan. Ketika mereka juga memutuskan untuk memilih negara tertentu untuk mereka melanjutkan kuliahnya, itu pun mereka yang memutuskan gitu. Jadi mereka cuma nanya ke kami gitu ya, menanyakan pendapat kalau saya mau melanjutkan kuliah ke negara ini, jurusannya ini, menurut papi mami gimana. Nah, karena saya ini kan pada dasarnya seorang coach ya, jadi kan saya ini kan jarang menjawab ya, kita ini tidak menjawab, tapi kita bertanya lagi, kan gitu kan. Apa yang menyebabkan kamu memilih negara itu? Nah, dijawab kan, jadi kayak pakai justifikasi. Apa yang menyebabkan kamu memilih jurusan itu? Mereka juga ada justifikasinya. Oke, itu saya bilang kalau misalnya memang itu adalah dasar-dasar dan data-data yang digunakan untuk mengambil keputusanmu, ya kami akan mendukung. Dan ternyata kalau mereka memilih sendiri, mengambil keputusan sendiri, maka mereka itu akan bertanggung jawab dengan pilihannya. Dan terbukti mereka dua-duanya itu lulus dengan nilai yang baik di jurusan yang mereka tentukan.
Ya, anak saya yang laki-laki sekarang memang sudah selesai kuliahnya ya, dan sudah bekerja gitu ya. Jadi di awalnya memang karena dia kuliahnya di game design and programming, kemudian dilanjutkan dengan media science. Jadi memang urusannya itu dengan IT ya, masih urusannya dengan IT, komputer dan lain sebagainya. Sempat mengajar pembuatan program untuk anak-anak. Kemudian akhirnya sekarang ini dia membuat sebuah startup company namanya kelas.com ya, yaitu pembelajaran melalui video dengan mentor-mentor terbaik gitu ya. Nah, anak saya yang perempuan itu masih di Australia dan sudah menyelesaikan juga studinya. Jadi S1-nya dia ambil International Business, S2-nya dia ambil marketing S2-nya, S3-nya untuk PhD-nya itu dia dapat beasiswa. Jadi waktu itu kirain dia udah mau pulang ya, setelah selesai S2 kita udah seneng nih dia udah mau pulang nih gitu kan. Ya Desember kayaknya pulang gitu. Tiba-tiba Oktober dia kasih tahu, "Mom, aku dapat offering untuk dapat beasiswa penuh. Uang sekolahnya dibayarin, tinggalnya dibayarin untuk program PhD. Karena katanya hasil research-nya saya di S2 itu bagus dan itu minta dilanjutkan untuk PhD dan dibiayain." Sampai rasanya ya, namanya kita tuh ya ibu tuh kan gitu kan. Ya sebenarnya di satu sisi ya happy sih gitu kan ya, dia wah dapat beasiswa keren juga nih. Tapi di sisi lain ya anak gua pulangnya jadi lama lagi deh gitu kan. Nah itu juga saya kembalikan lagi ke anaknya. Jadi pada waktu itu saya juga katakan ke anak saya, terserah mau ambil ya atau tidak gitu kan, itu keputusan ada di tanganmu. Jadi ya sudah dia pertimbangkan, akhirnya dia bilang kesempatan ini sangat jarang katanya gitu ya, dan profesornya juga bilang kesempatan ini sangat jarang katanya yang mendapatkan full beasiswa. Biasa beasiswa kadang-kadang cuma uang sekolahnya aja, tempat tinggal segala biasanya nggak dibayarin. Kalau ini semua full. Jadi kesempatan ini sangat langka. Jadi kamu kalau nggak ambil kayaknya bodoh banget gitu. Jadi itu kalau peran kita sebagai ibu gitu ya, peran sebagai ibu tuh gitu. Jadi mesti kayak main layangan ya. Kayak sekali-sekali kayaknya mesti gitu. Kadang-kadang pakai logika juga. Gitu, sister. Thank you Sis Elis. Nah, ini pas kebetulan dua-duanya anak Sis Elis ini tahu diri gitu ya, istilahnya pinter-pinter gitu ya. Nah, bagaimana kalau anaknya itu yang nakal? Ini aku coba minta sharingnya dengan ibu guru kita ini, Sis Yati, owner of Education Production. Bagaimana Sis Yati? Ini dari segi pendidik sebenarnya saya speechless juga dengan Ibu Titi tadi, sebenarnya ada pertanyaan juga Bu gitu kan, tapi nanti saya bertanya dulu ya. Nah ini kalau dari segi pendidik ya Cia teman-teman ya, memang semuanya udah ada persamaan gender, semuanya nggak ada perbedaan lagi antara anak laki-laki dengan perempuan gitu. Justru kalau sekarang kita lihat justru anak-anak perempuan lebih maju ya, semangatnya lebih tinggi gitu. Jadi ya menurut saya peranan wanita dalam segi pendidikan itu sudah luar biasa, dan terbukti yang dari lingkungan dekat saya saja, ketua OSISnya aja, kebetulan saya guru ya Cia, ketua OSISnya didominasi oleh perempuan, dan itu membuktikan bahwa perempuan ini sudah berpikiran untuk lebih maju lagi. Dan ini terbukti dari cerita Cia Elis tadi kan, bahwa walaupun perempuan dia bisa memimpin, bisa menempatkan kodratnya sebagai seorang istri, sebagai ibu, dan sebagai wanita karir gitu. Dan sebagai pendidik ya tanggung jawab saya bagaimana menyemangati anak-anak perempuan bahwa mereka itu sama. Mereka untuk mencapai pendidikan itu sama, nggak ada bedanya seperti itu. Dan saya lebih senang sekali kalau yang maju itu murid-murid yang perempuan gitu, bukan berarti saya nggak mau murid-murid saya yang laki-laki, ntar saya di demo. Jadi ya seperti itu, benar. Ada mereka yang nonton ini sekarang, wah Teacher Yati ternyata lebih ini ke arah perempuan, nggak, semuanya sama. Cuma selama ini kan perempuan selalu dipandang sebelah mata dalam segi pendidikan. Tapi semakin majunya perkembangan zaman, ya wanita sudah tidak diragukan lagi. Bahkan sudah ada astronot yang wanita, ya kan Cia ya, wanita ya. Nah,
itu membuktikan bahwa wanita tidak boleh diragukan seperti itu. Ya. Iya, Baik. iya, iya. Iya, karena kan sekarang juga ya Sis Yati, namanya emansipasi wanita ya. Ya, benar. Iya, Benar seperti itu. itu Jadi ya, yang iya, yang lagu-lagu jadul itu yang wanita dijajah pria itulah ya. Terus yang katanya wanita lemah, udah kagak lah ya, buang jauh-jauh lagi. itu. Ya, benar. Jadi ya para laki-laki harus tahu berapa ibaratnya yang paling kuat itu sebenarnya wanita gitu. Wanita, betul, Benar betul. kan? Ya, Yes. wanita suami Mantap. laki-laki rumah sakit kepada ke istri ke ibu kan ngaduknya ke ibu berarti kan yang lebih kuat maaf ya bapak-bapak ya berarti yang lebih kuat itu perempuan dong gitu Ya, ya, iya, betul. Yes. ya itu sih yang tanda Betul. Nah, hidup wanita nah ini jadi Nah, oke, sapa lagi teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Dan lanjut. Nah, kalau kita sebagai istri sudah punya anak, kita ada satu nih, Yuanita, yang belum married nih. Ini tapi ya, sis Yuanita ini walaupun belum married, tapi sudah luar biasa loh. Udah di bidang interior ya, sis ya. ya, Ya, ada bidang interior, terus juga ada nulis juga. Nah, ngomong-ngomong nulis juga loh, sis Elis, sis Yuanita ini juga jago nulis loh, sama kayak sister. Sister Elis juga jago nulis. Iya. ya saya sempat lihat beberapa ada beberapa buku ya udah diterbitkan sama Bu Elis ya. Ya, betul. Nah, gimana sis Yuanita sebagai anak muda yang belum married, pandanganmu apa? Peranmu apa sebagai wanita? Mungkin dalam kehidupan masyarakat ya, dalam masyarakat ya. Atau mungkin dalam keluarga boleh juga sharing. Karena setauku kamu kan tinggal di Surabaya. Ya, Ya, Surabaya sendiri ya. sendiri, betul. Nah, mama papa? sendiri Mama papa kebetulan orang tua di luar pulau, jadi memang kita bersaudara emang dari kecil, dari SMP itu udah dikirim ke Surabaya, sekolah di Surabaya. Jadi aku memang dari di sini sudah dari SMP, jadi memang setelah itu udah habis kuliah udah langsung kerja, dan memang kerja di rumah juga kebetulan sendiri. Kalau dulu masih ada ART, cuman kalau sekarang udah sendiri. Sendiri. Ya mungkin kalau peran untuk wanitanya sendiri sih, aku mungkin peran mulai dari diri sendiri dulu ya, dari diri dan dari aku sendiri dan untuk aku sendiri dulu. Karena dari pengalaman, maksudnya hidup sendiri gitu, itu nggak mudah. Maksudnya baru ngerti gitu, kayak wah gila kalau jadi seorang ibu tuh kayak gitu loh. Apalagi yang wanita-wanita karir di luar sana ya, tuh hebat banget loh perannya, luar biasa Ci. Nggak mudah ya, maksudnya dari ngurus rumah, bagi waktu, kerjaan segala macam. Aku aja sendiri itu udah kadang capek gitu. Ini gimana ngurusinnya ya? Bayangin kalau yang sudah jadi seorang ibu gitu. Jadi mungkin kalau peran sih dari aku dan untuk aku sendiri dulu, baru mungkin ke keluarga, dan selanjutnya mungkin ya bisa ke masyarakat dan lebih besar lagi gitu Ci. Ya, iya, memang sih nggak mudah ya. Makanya dari sisi orang tua pun nggak mudah melepaskan anaknya yang tinggal di luar kota gitu, seperti sis Elis kan ya. Seperti saya juga dulu mau meninggalkan orang tua pun sebenarnya sedih gitu kan. Tapi untuk karir, untuk masa depan, ya nggak gampang yang sis Yuanita bilang. Itu pertama-tama itu ngekos dulu aku. Ngekos tuh setengah mati, cari kosannya aja susah gitu kan. Malah awal-awal tuh ngekos sempet sakit lagi. Waduh, yang namanya sakit yang biasanya disayang sama mama papa gitu ya, diperhatiin, ini sendiri, semua apa-apa sendiri gitu kan. Iya, jadi memang nggak mudah. Tapi ya pengalaman mengajarkan kita supaya lebih kuat. Ya.
Oke. Iya. Nah, si Elis, sekarang ini masa pandemi masih tetap mengajar? Ya, masih. Cuma memang karena pandemi, tentunya media yang digunakan untuk mengajar sedikit berbeda. Kalau dulu kan mereka datang ya ke kantor gitu untuk coaching, ataupun saya diminta untuk memberikan pelatihan di tempat mereka gitu ya. Nah, kalau sekarang ini memang media online yang kita gunakan ya. Plus minus sih ya kita menggunakan media online itu yang pertama adalah tentunya terjadi penghematan dari sisi waktu dan juga biaya ya untuk transportasi gitu. Cuma Ya. memang ada sedikit misalnya saya harus beradaptasi ya. Contoh kalau dalam pelatihan biasanya kan kalau ketemu langsung itu kita bisa bikin games gitu ya. Gamesnya tuh games yang physical ya. Nah, kalau secara online ya terpaksa gamenya pun game yang pakai online kayak gitu ya. Jadi ya memang sesuatu yang berbeda ya, dan itu membuat kita jadi lebih kreatif gitu ya. Masih, thank you banget. Ya, ini justru katanya kalau lagi pandemi, para pengusaha itu justru malah agak-agak sakit gitu ya, agak-agak pilek-pilek gitu kali ya. Jadi malah lebih banyak membutuhkan coach gitu. Iya, iya, Seperti betul. itu. Malah dengan pandemi gini online malah ya bener juga sih sis, ngirit ongkos ya, nggak macet-macetan Ya, ya. Kayak sekarang ini aja kita betul. bisa berempat live Benar. ketemu. Ini luar biasa banget ya. Iya, sekarang Instagram saya baru tahu ya, live bisa 4 orang. Ya, saya juga baru pertama kali ini sih saya list berempat. Makanya saya bilang akun saya belum bisa berempat, pakai akun sis Yonita baru bisa. Yang sering live baru bisa berempat sis. Ya, betul. Oke. Iya. Iya. Nah, sis Yati, kalau masa pandemi gini berarti juga kan anak-anak semua online sis. Ya, Ya, ya iya benar. kan? Suaranya Belajarnya kecil. online. Nah, Ya, iya. Selain ya, selain education sis Yati, mungkin ada apa yang sosial apa kayaknya saya dengar Bu Yati juga aktif loh di bidang sosial ya, bener ya? Kemarin ini malah saya dengar apa ya, jadi Ya. jurinya ikan cupang ya sis ya, benar? Bukan juri sih, Ci. Panitia dalam Oh iya tuh, kontes panitia. ikan cupang gitu. Heeh. Dia. Iya itu kok bisa sis? Gimana tuh? Ya, sebenarnya Ci, kebetulan kan karena saya pendidik, jadi ibaratnya saya harus belajar apa saja, belajar jadi nggak harus melulu belajar di sekolah gitu. Jadi saya belajar sama siapa saja. Termasuk alasan saya bikin event organizer ini, itu semata-mata karena untuk memajukan anak-anak muda di Kota Padang gitu, remaja-remaja di Kota Padang. Karena selama ini kan seminar-seminar, training-training untuk remaja di Padang itu nggak ada. Maka di tahun 2015 akhir saya coba bikin IO, ya Education Production ini yang khusus untuk remaja training. Dan pertama kali ya dengan Pak James ya kita kerjasama. Semenjak itu ketika melihat ada ada perubahan dengan anak-anak, mindset anak-anak remaja yang awalnya mereka cuma huru-hara, main gadget gitu. Ketika sudah ada training itu mereka jadi berubah mindsetnya. Nah, di situ termotivasi saya untuk melakukan lebih untuk anak remaja di Kota Padang gitu. Nah, setelah saya puas dengan itu, IO berjalan, ternyata saya ketemu teman yang hobi ikan cupang gitu. Nah, hobi ikan cupang, ya kemudian mau nggak jadi panitia gitu ya? Oh, boleh, pengen belajar, pengen mempelajari gitu. Karena saya maunya belajar terus gitu. Nah, akhirnya setelah jadi panitia itu tertarik, posting lah itu ikan cupang, ditanggapi sama Kotomi gitu, dilihat sama Kotomi gitu. Dan akhirnya dikasih sama Kotomi, terpasang gitu.
jadi termotivasi lagi ngelihat Iya. ikan cupang gitu. Benar, termotivasi lagi. Dan teman nggak lihat keseriusan menyukai ikan cupang, disuruhlah bikin acara gitu yang mudah-mudahan 28 besok eksekusi gitu. Sejak itu ya jadi tertarik dengan ikan cupang gitu. Oke. Jadi saya belajar Iya, iya. apa saja selama itu positif dan tidak menyita waktu dan bisa bagi waktu ya keluarga saya aman-aman saja gitu. Iya, Seperti itu. benar. Iya, by the way, Sis Elis, Bu Yati ini Padang, Sis. Jauh. Di Padang. Jauh ya. Iya. Iya. Padang Alangkah itu luar keren biasa ya. banget. Iya. Iya, Ya, kita luar biasa Jakarta nih. banget. Ini Padang. Ya. Sana Surabaya. Bisa kumpul Wow. gini walaupun nggak bisa, walaupun tidak bisa bersentuhan gitu ya. Ya. Ya, saya sempat Iya. waktu itu diminta untuk sharing di Universitas Andalas dan juga Universitas Negeri Padang. Jadi waktu itu keren banget ya, waktu di Universitas Negeri Padang itu kita bikin seminar ya di aula mereka yang kapasitasnya itu cuma 400 orang, dan pada waktu itu kita membuat seminar bagaimana bisa membuat sampah menjadi bernilai finansial ya, bernilai ekonomis gitu ya. Dan itu mereka membayar untuk ikut seminarnya, itu mereka harus membawa sampah. Sampahnya itu ya bisa gelas plastik, kantong plastik, bungkus permen dan lain sebagainya, dan itu dikiloin gitu ya. Jadi waktu itu mereka harus membawa sesuai jumlah uangnya gitu ya. Itu yang ikut, kapasitas ruangan itu cuma 400, yang ikut itu 800, sampai mereka itu duduk-duduk di lantai sampai keluar pintu aula dibuka, mereka duduk sampai di luar. Luar biasa banget ya. Tuh Padang keren banget kalau menurut saya. Senang banget bisa bertemu dengan Bu Yati. Hormat saya buat Ibu. Ya, Saya malam belum ke Padang. Sama ke sama. Padang. Kita ke Padang, Ci. Nanti kita Padang. ya kameramen ke Padang. Makan nasi Padang yang Iya. sebenarnya, Ci. Ya, ya. Iya. Nah, lanjut Sis Yonita nih. Nah, Iya. Sis Yonita, kamu kan di interior ya. Memangnya kamu bergerak sekolah di bidang arsitek dulunya, atau interior atau desainer? Dulu emang ngambilnya interior, tapi kebetulan di tempat aku itu college. Kalau college itu dia kan memang sistem semesternya lebih cepat ya, Ci. Jadi memang waktu itu majornya sebenarnya interior arsitektur. Jadi masih ada sedikit ilmu arsitek. Memang nggak sebanyak arsiteknya itu sendiri. Gitu. Jadi aku memang setelah lulus sempat kerja beberapa bulan, terus freelance juga. Terus setelah freelance 1-2 tahun lah, coba mulai bisnis sendiri jadinya. Jadi ini kamu yang memanage kontraktornya atau desainnya atau bagian kalau apa? yang desain aku sementara dulu masih freelance aja, Ci. Jadi terima desain orang, terima desain temen gitu. Lama-lama jadi kebangun portofolionya. Jadi orang mulai tanya-tanya. Nah, kalau ada yang minta untuk dibangun, untuk build gitu ya, aku biasanya cari partner lagi sih. Kebetulan udah ada partner yang dia memang udah di interior udah lama. Oke. Iya. Wow, luar biasa ya. Berarti memang Sis Elis, Sis Yati, Sis Yonita, puji Tuhan ya, kita diciptakan sebagai wanita yang multi talented. Wow. Nah, Thank you. gantian nih, boleh nih Gantian dari boleh nggak? Rita nih. Gantian boleh nggak kalau kita menanyakan Iya. ke Sister Rita? Boleh dong, boleh dong. Nah, ayo cerita bagaimana dong Sister Rita. Oke, silahkan sis. Nah, Gue juga soalnya biasa jadi host nih. kalau aku ya peran wanita yang tadi aku sempat bilang ya memang kita sebagai wanita itu mau nggak mau harus multi, karena
Kalau keluar itu kerja di luar, tetap cari duit, membantu suami. Nah, nanti kalau pas pulang, walaupun waktunya memang cuma sedikit gitu ya, di rumah tetap harus mengkontrol rumah, menyiapkan menu-menu makanan untuk anak-anak, dan tetap anak-anak aku sapa tiap pagi sebelum berangkat kerja, malam pas pulang juga tetap. Dan itu pun sepanjang hari ada tuh yang namanya WA family gitu kan ya. Jadi nggak putus hubungan WA family itu. Apapun kita share di situ. Nggak sempet bicara siang hari pas aku di toko kan. Share di situ semua WA family itu. Jadi nggak putus kontak antara aku sama anak-anak. Dulu parah banget saya. Yang namanya uang itu nomor satu. Jadi benar-benar nggak ada waktu buat family. Tapi ya sudah ya, nasi sudah terlanjur jadi bubur ya, apa istilahnya tuh tidak bisa lagi lanjut jadi bubur istilahnya kan. Dan penyesalan ya pasti di akhir kan. Kalau di awal namanya pendaftaran katanya gitu kan. Tapi ya momen-momen yang sudah lewat ya sudah tidak bisa diulang, tetap masuk dalam memori. Yang terpenting ya sekarang ini aku berusaha untuk keluarga nomor satu. Seperti tadi bilang, tetap kita harus keluarga nomor satu. Karena apa? Kalau keluarga tidak harmonis, keluarga belum beres gitu ya istilahnya. Gimana kita mau ngurus luarnya gitu loh. Gimana kita mau ngurus masyarakat? Gimana kita mau ngurus komunitas lain gitu kan istilahnya. Kalau keluarga sendiri belum beres. Nah, itu saya belajar banyak. Keluarga nomor satu. Sekarang saya sudah tobat. Maksudnya mengerti lah ya apa arti family gitu. Family itu memang penting sekali gitu loh. Di saat susah, di saat senang, itu family nomor satu. Walaupun memang ada beberapa teman, sahabat yang juga seperti keluarga sendiri. Nah, seperti teman-teman di VIP nih. Itu saya bersyukur sekali mengenal kalian semua. Thank you banget. Jadi teman-teman yang setia, yang sahabat yang luar biasa, Sis Elis. Ini mereka ada kelompok VIP. Iya. Ya, sahabat seperti kayak saudara sendiri sih. Ya, itu saja itu. Thank you. Nah, mungkin ini ada pertanyaan ya, maksudnya untuk Bu Elis, untuk cerita sama Bu Yati sendiri. Sekarang kan maksudnya masih, kalau budaya patriarki itu kan masih ada ya, kalau aku bilang sih masih ada gitu. Gimana sih dengan cerita Bu Elis sama Cici Yati sendiri yang memang termasuk wanita karir juga gitu? Gimana menyikapi itu di ruang di lingkungan kerja, kan kebanyakan juga gimana ya, patriarki, dan juga ada satu fenomena nih menarik nih, namanya aku pernah dengar itu namanya Queen Bee syndrome kalau nggak salah. Jadi di tempat kerja itu 58% perundung itu adalah wanita. Dan yang menariknya, korbannya sendiri itu 90% wanita. Oh. Jadi gimana ya sih maksudnya peran kita wanita sendiri untuk di lingkungan masyarakat yang untuk melawan budaya-budaya seperti itu gitu. Mungkin Sis Elis dulu. Ya. Oke, boleh. Oke. Kalau dibilang mengenai apa tadi patriarki ya, di mana maksudnya apa? Bahwa apa? Maksudnya di dalam maksudnya apa sih? Saya tuh sorry kurang berapa ngerti maksudnya. Ya, gimana? jadi kalau Tadi soalnya apa? Ada dua hal ya, ini kayaknya ada satu patriarki, satu lagi adalah mengenai yang perempuan sebagai perundung gitu ya. Ya, justru yang perundungnya itu kebanyakan 58% itu adalah wanita sendiri, dan yang dirundung itu 90% juga wanita gitu.
Nah, Oke. gimana sementara Ah, kan ini juga ada patriarki yang di sini kan udah kuat juga, itu kan jadi saling mendukung jadinya kalau secara nggak langsung ya. Oke. Saya sangat beruntung pada waktu, kayaknya hidup saya dari kecil tuh selalu beruntung sih. Jadi saya beruntung pada waktu saya bekerja. Saya di kantor itu kami perempuan itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi. Jadi tidak dilihat apakah pria ataupun wanita, yang dilihat adalah prestasinya. Nah, kenapa saya karirnya cukup cepat pada waktu itu? Karena saya hampir setiap tahun bisa melampaui target yang dibebankan oleh perusahaan. Jadi mau pria mau wanita ya sama aja. Dan saya tuh karena saya bisa membagi waktu ya gitu tadi yang saya bilang antara keluarga dan pekerjaan. Nah, kenapa kadang-kadang memang mungkin perempuan itu kadang-kadang ada yang sedikit agak terhambat gitu ya karirnya di kantor karena mereka agak sedikit kurang bisa membagi waktu kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang mereka di kantor pikirannya masih di rumah mikirin anak dan lain sebagainya sehingga kualitas pekerjaannya itu tidak sebaik teman-teman mereka yang tidak ngurusin rumah gitu ya pada saat jam kerja. Nah, jadi pada waktu itu saya ya puji Tuhan gitu akhirnya karir saya cukup baik gitu di perusahaan dan akhirnya saya menjadi direktur wanita pertama termuda di perusahaan. Jadi yang lain tuh cowok-cowok udah lebih tua-tua daripada saya gitu. Tapi yang dilihat oleh perusahaan adalah performance gitu. Dan kita punya salary itu juga berdasarkan performance. Karena kalau performance-nya baik, maka itu sudah ada metric salary-nya gitu, berapa banyak harus naik gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi apakah kita menjadi misalnya kita mencapai posisi tertentu lalu kita menjadi orang yang jadi perundung gitu ya untuk teman-teman wanita yang lain. Kalau menurut saya juga enggak. Sekali lagi karena budaya di perusahaan itu sudah terbentuk dengan sangat baik di mana kita tidak lagi membedakan pria atau wanita ya. Karena kita di perusahaan IT pada waktu itu ya. Jadi yang dilihat betul-betul adalah performance. Jadi kalau misalnya memang ada dua orang, ada satu pria, ada satu wanita, gitu kan, diberikan target yang sama, ya. Kemudian yang mencapai target adalah yang perempuan, ya berarti perempuan inilah yang mendapatkan insentif. Dan kalau misalnya nanti dia terus baik dan kemampuan manajemennya juga baik, gitu ya. Apabila ada satu posisi ya di atas mereka untuk menjadi manajer atau GM atau apapun, maka tentunya orang yang memiliki prestasi yang baik gitu, itulah dia yang naik. Jadi kita sama sekali tidak melihat apakah dia pria ataupun wanita. Dan kemudian tadi kan kita kan setiap orang memiliki hari cuti ya setiap tahun yang sama gitu ya. Jadi kalau bekerja sebelum 6 tahun itu 12 hari kerja. Kalau di atas 6 tahun dapat 18 hari. Nah, itu dipergunakan aja gitu loh. Jadi kalau misalnya oke, dibandingkan izin sakit gitu ya atau izin mesti ngurusin anak, izin harus antar anak ke vaksin atau apa, ya lebih baik ambil hari cuti gitu. Nah, itu kan lebih fair ya buat perusahaan. Jadi it's okay. Jadi kalau bagi saya itu, jadi sorry saya kurang bisa relate tadi ya dan karena nggak terjadi di tempat saya gitu, baik saya pun juga tidak mengalami itu dan saya juga tidak melakukan itu. Itu ya, semoga menjawab ini Sis Yuanita. Oke. Iya, iya. Kalau Sis Yati? Ya, sama sih seperti yang dibilang oleh Celis tadi ya. Sebenarnya itu kalau menurut saya, pandangan saya, ya, dari sudut pandang saya itu tergantung dari lingkungan. Kalau tadi Yunita bilang ngambil tempatnya dunia kerja, itu sebenarnya tergantung dari pimpinannya, perlakuan pimpinan kepada bawahannya, karyawannya. Apakah mereka pimpinannya memperlakukan semua karyawan baik wanita atau pria sama dan yang dinilai adalah kinerjanya mereka. Bagi saya itu nggak dimasalah gitu. Kemudian mengenai perundungan itu, seandainya pimpinannya itu menyamaratakan, tidak membeda-bedakan karyawannya A dengan yang B, walaupun itu perempuan, ya, saya rasa tidak bakal terjadi hal yang seperti itu. Biasanya kan perundungan itu lebih sering jadi karena ada apa? Ada rasa iri, ada rasa merasa diperlakukan tidak adil, makanya muncullah hal seperti itu. Dan kalau yang di tempat kerja saya sendiri ya, yang saya lihat memang yang diutamakan itu kinerja, karena rata-rata kepala sekolah Suaranya kecil, Sis Yati.
Ya, ya, karena Oke, Mbak. rata-rata semuanya yang jadi pimpinan di sekolah itu adalah wanita. Berarti itu kan pimpinan saya melihat kinerja, bukan dari gender gitu. Jadi tidak membedakan antara pria dan wanita gitu. Selama kinerja mereka bagus, mereka bisa berhak menjadi pimpinan seperti itu. Dan mengenai perundungan ya perlakuan dari pimpinan terhadap bawah-bawahannya. Mereka harus bisa memberi keadilan, harus adil perlakuannya terhadap semua karyawannya sehingga tidak ada muncul rasa baperan antar karyawannya yang akhirnya terjadi perundungan seperti itu. Ya, itu sih jawabannya Iya. tergantung dari lingkungannya bagaimana pimpinan memperlakukan karyawan seperti itu. Iya. Ya. Oke. Ya. Nah, Oke. ya, thank you. Nah, Sis Yonita, kalau aku sendiri, Ya. aku itu dulu sebelum wira swasta, itu memang pernah kerja sama PT ya, suatu perusahaan. Nah, itu nggak lama sih aku ikut kerja sama PT itu. Itu bahkan banyak sekali bosnya itu dia satu PT itu ada 4 kepala. Salah satunya itu wanita, 3 pria. Tapi karena perusahaan keluarga sih ya. Tapi so far aku hanya dua tahun kayaknya kalau nggak salah aku kerja. So far sih oke aja. Malah aku kan di bagian internalnya, adminnya itu mau marketingnya, adminnya, salesnya itu cewek semua, kecuali sales yang di luar. Nah itu baru cowok-cowok. Oke sih, nggak ada masalah juga. Apa karena memang aku ikut cuma 2-3 tahun kayaknya ya. Terus udah deh dicoba untuk buka toko sendiri. Iya. Diajak sama Kotomi apa wira swasta buka toko HP gitu kan. Iya. Jadi ya itu sis. Jadi malah bagus nih ya, maksudnya berarti memang sudah penyetaraan gender ini sebenarnya udah memang udah diterapkan hampir 100% ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya kita tidak menemui juga di sekitaran kita kan. Benar. Nah, by the way, aku kayaknya nge-lag. Kira-kira di tempat Sis Yuanita ada yang nanya nggak ya, Sis? Ini tadi ada satu pertanyaan dari Yuliana Lingling. Bagaimana Ada. cerita Si Elis dan Yonita mengatur waktu untuk me time? Seberapa penting? Yes. Ya, me time ya, mengatur waktu untuk me time. Oke, Sis Elis. Oke, ya. Nah, ini bagus banget nih kalau menurut saya. Me time itu penting banget kalau menurut saya ya. Bahkan dulu waktu saya masih kerja dan masih ngurusin anak, waktu itu anak-anak juga masih masih kecil-kecil ya. Jadi apa? Pemain ice skating. Oke. Ice skating itu adanya di mana? Di mall. Mallnya di mana? Mall gitu ya. Hari Sabtu pagi kami ke Taman Anggrek. Oke. Kemudian anak-anak main skating. Oke, ketika mereka skating, apa yang saya lakukan? Nah, kan mereka di dalam esto, kan kita nggak nemenin juga. Apa yang saya lakukan? Nah, saya pergi ke salon, saya krim, saya mani pedi gitu minggu ini gitu kan. Minggu depan anak-anak main skating lagi kan. Tapi saya massage. Gitu kan? Itu kan rata-rata kan sekitar 1-2 jam aja kan, dan anak-anak juga skating kan sekitar 1-2 jam gitu kan. Selesai itu mereka juga selesai main ice skatingnya, selesai ya udah terus kita makan siang, terus jalan bareng dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi ini adalah mengenai kemampuan kita mengatur waktu
waktu. Ini adalah kemampuan kita time management gitu. Nah memang ada saatnya di mana saya lagi nggak kepengen kerimbat, nggak kepengen pijit juga, ya saya 2 jam ya nongkrong aja tuh ngeliatin dari pinggir kaca gitu kan, ngeliatin anak-anak skating gitu kan, yang notabene mereka pada saat di dalam es kan juga nggak butuh kita gitu kan ya, kayak gitu. Tapi disitulah kita bisa menggunakan me time kita. Kemudian kalau misalnya lagi liburan, kita ada waktu liburan 3 hari 2 malam, kita pergi misalnya kemana gitu ya. Udah, terus kemudian apa? Ya udah, misalnya di tepi pantai, anak-anak main pasir gitu kan ya. Udah, terus kadang-kadang mereka kalau main pasir, mereka udah sibuk sendiri gitu. Kita di sampingnya dia juga dia nggak liatin kita, dia sibuk sendiri. Nah pada saat itu kita ngapain? Kita bisa menikmati angin, kita sambil baca-baca atau kita berenang-berenang sendiri gitu. Jadi apa? Kita itu ya istilahnya pinter-pinternya aja membagi waktu sih untuk me time kalau menurut saya. Karena kan kalau seperti yang saya bilang, Sabtu Minggu pada waktu itu saya memang mengkhususkan untuk anak-anak. Jadi memang betul-betul saya dedikasikan waktu untuk anak-anak. Tapi kan nggak berarti bahwa tadi kalau mereka lagi di es tuh saya mesti nungguin di sampingnya di pinggir kaca terus kan gitu. Kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan buat kita. Menurut saya kalau dipijitin kepala tuh nyaman, enak banget. Dipijitin badan juga enak gitu. So that was my me time. Or malam-malam kalau misalnya hari kerja, kan anak-anak itu biasa paling jam 9 mereka udah tidur ya, jam 9 gitu kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita juga bisa tuh me time ya, sambil apa? Dengar musik, sambil baca buku gitu, atau kita mau nonton atau apapun. So, that was my me time gitu. Mau 1 jam per hari, setengah jam per hari, that was my me time kalau menurut saya. So, very important. Tadi siapa tuh yang nanya ya? Thank you for the question. Itu keren banget pertanyaannya, dan menurut saya siapapun kita, mau kita full time mom, mau kita career woman yang berbagi waktu dengan family, kita juga berperan sebagai tadi ya, jadi wanita karir iya, istri iya, ibu iya. Saya yakin kalau kita bisa membagi waktu kita dengan baik, ya, maka kita akan memiliki me time. Jadi kalau misalnya dibilang, waduh kita sampai pontang-panting sampai nggak punya me time, itu sebetulnya me time itu nggak mesti sampai 5 jam kok, setengah jam juga me time boleh kok, ya bener nggak sih? Gitu. Oke, so semoga menjawab. Iya, Thank you. setuju banget. Iya sih, memang me time tuh penting banget. Walaupun cuma 1 jam, setengah jam, itu penting banget. Karena beda ya, me time kita, gue udah me time nih, tapi ada anak itu beda. Me time itu namanya sendiri, waktu sendiri. Itu kita bisa, aku paling seneng kalau ngopi, me time itu. Sambil nungguin anak-anak misalkan, ngopi gitu kan ya. Sambil antar ada aja gitu ide yang keluar dari kepala gitu kan. Kadang juga memang bener-bener menikmati itu kopi gitu kan. Rasanya apa ya, kalau udah me time itu lebih plong gitu, lebih lega gitu. Aku pikir memang penting, walaupun at least lah 1 hari itu setengah jam lah me time gitu. Dulu memang sama sis, aku juga hobinya kalau mau me time nih, ke salon rembat, dipijat gitu ya, massage gitu kan. Itu juga enak banget. Tapi kalau lagi sibuk-sibuknya, at least setengah jam, 1 jam itu ngopi atau memanjakan diri sendiri, membeli sesuatu yang cake manis atau sambil ngopi, sambil baca buku lah, apalah, itu enak sekali, luar biasa sekali. Itu refreshing pikiran ya, sis ya. Iya. Ya. Penting banget memang. Kalau Bu Yati gimana? Ya, ternyata kita sama, Ci. Ngopi dan baca buku. Ini suaranya Bu Yati agak saya juga ngopi. Ibaratnya kalau saya ingin sendiri, saya pergi ngopi. Ya, oke. Kalau saya sendiri sama dengan cerita, yaitu ngopi gitu, ngopi dan baca buku. Ya, kalau saya pengen, ya, jelas. Halo. Putus ya? Udah jelas, Yuanita? Udah jelas. Oke. Oke. Ya, jadi kalau saya pengen sendiri ya bakal ngopi, terus nggak lupa saya bawa buku.
di dalam tas saya itu udah sebelum bekerja itu saya harus ada satu buku gitu. Jadi ketika saya ibaratnya pengen me time, ya saya pergi ke tempat ngopi dan nggak mau diganggu sambil baca buku. Seperti itu. Jadi kalau udah ngopi, kalau udah baca buku, saya bisa lupa waktu seperti itu. Ya itu me time saya benar. Ya, hobi. Ya, jadi teman-teman saya kalau udah tahu kalau saya udah bawa buku, kemudian udah ngopi, mereka tahu oh berarti dia pengen me time, nggak bisa diganggu seperti Ya. itu. Benar. Ya. Ya, seperti itu Anita. Ya. Iya. Nah, kalau Sis Yanita, me time-nya apa? Kalau aku sendiri ya itu tadi nggak terlalu ribet juga sih, Ci, karena memang aku di rumah juga sendiri kan. Jadi kalau mau me time banyak waktu sih sebenarnya, kayak lagi di tengah-tengah kerja gitu, setengah jam diem dengerin musik gitu udah me time sih sebenarnya juga. Mungkin ya kadang kalau mungkin maskeran gitu malam-malam nyantai gitu di ya tiduran aja di kasur gitu nyantai gitu. Iya. Iya. Banyak sih. Enjoy. Enjoy lah ya. Yang penting kita enjoy life. Betul sih. Iya. Ada kira-kira berapa lama lagi ya, Sis? Nah, ini ngomong-ngomong sudah 1 jam. Nah, Nggak kerasa ya. nggak kerasa tuh. Makanya aku takutnya putus nggak ya nanti? Kalau yang di IG aku nggak sih, Ci. Udah pernah lewat 1 jam. Tapi nggak Cuman- bisa, nanti bisa di-save di downloadnya? Bisa sih, bisa harusnya. Ini atau kalau mau diakhiri nggak apa-apa, mungkin Bu Elis ada juga ada kesibukan. Pertanyaan. Iya, mungkin kalau dari teman-teman yang mau bertanya, welcome ya. Heeh. Ini seru nih, ada yang bilang, iya me time-nya saya mah makan. Terus ada yang bilang, apa, oh ya spa di Indonesia emang paling mantul dan affordable. Wow, iya benar. Ini karena di US ya dianya ya. Ya, wanita time management, ya benar. Harus ya time management ya, gitu. Karena itu penting banget sih kalau menurut saya. Karena gini, kadang-kadang ya kita suka bilang gini, kita nggak punya waktu. No, setiap orang itu memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Kembali lagi, mana yang menjadi prioritas. Jadi kita bukannya punya waktu sisa atau punya waktu enggak gitu ya, tapi apakah kita mau menyediakan waktu atau tidak gitu. Ya, karena apa? Kan setiap orang punya waktu yang sama 24 jam. Ya, so whether we want to make time for us gitu. Kalau tadi kita mau ngomongin me time gitu ya, itu tadi pinter-pinternya aja kita membagi waktu kita gitu ya. Nah, Anak-anak pokoknya kalau udah tidur kan waktunya kita. Anak-anak sedang sibuk main sendiri atau misalnya kita lagi pergi ke misalnya ke arena permainan. Dulu kan juga anak-anak ada arena permainan ya. Dia masuk tuh yang kayak ada bola-bola atau yang perosotan atau apa segala macam. Itu biasanya kita kalau bayar tuh minimum kan 1 jam ya atau 2 jam kadang-kadang mereka main. Nah itu kita tuh bisa melakukan hal yang lain sendiri loh sebetulnya. Gitu kalau tadi mau ngopi gitu ya bisa banget kan ya gitu. Kembali lagi kita juga memaknai waktu kita. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, ketika kita memaknai waktu itu sebagai me time, jadilah itu me time. Gitu kan? Ya, dan kita akhirnya oke, so this is my me time. Oke. Langsung kita enjoy, kita berbeda. Tapi kalau misalnya aduh ya udah deh gue mau kabur sebentar deh 1 jam gue mau minum kopi ini ya. Terus tapi pikirannya kita wah ribet gitu. Kayak itu nggak me time deh kayaknya ya, nggak enjoy ya. Tapi memang benar paling enak itu yang namanya me time itu adalah kalau ada kepala atau badan dipijit itu luar biasa. Kalau enggak, kita ngambil apa? Itu loh, apa namanya refleksologi kan bisa 30 menit tuh ya. Aduh itu kaki dipijitin aja udah enak tau gak sih? Tapi sekarang lagi nggak bisa ya. Ini sekarang lagi pada ditutup nih semua nih. Oh no, gitu kan? Iya. Kalau aku me time nih, udah tahu nih sepanjang hari ini, besok nih, wah ribet nih dari pagi full sampai malam, kayaknya nggak sempat me time nih. Tetap aku belain demi me time, bangunnya lebih awal pagi. Nah pagi itu aku me time sebelum berangkat. Aku bela-belain me time. Kalau enggak kayaknya betul. Jadi benar.
Ya, betul. Jadi harus make time kan. Kalau saya ada satu lagi waktu me time, itu adalah ketika saya ulang tahun. Kalau saya ulang tahun, saya ambil cuti dari kantor, ya. Kemudian tapi saya dari pagi itu saya pergi gitu ya. Nah, itu saya semua tuh. Mulai dari urusin rambut, mulai dari facial, pijit badan, mani-pedi, semua itu seharian. That was my me time. Itu adalah hadiah dari saya untuk diri saya sendiri, gitu kan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki terus mendadak jadi beda gitu. That was my me time. Jadi kalau orang-orang tuh biasa ulang tahun ada yang mau ngerjain di kantor atau apa, enggak, saya udah cuti. Mencutikan sendiri. Ya, betul. Ya. Ada lagi pertanyaan kah? Masih ada pertanyaan? Wow, thank you. Ini ya dari sis USA juga ada gabung ya. Sana jam berapa ya? Iya, USA. Sana jam berapa itu ya sis kalau di USA? Pagi dong ya? Karena pagi, subuh kalau nggak salah, Ci. Subuh. Wow. Oh, ada trending Anton juga ada nih. Iya, ada Kuantan. Tuh. Oke, keren nih, keren semuanya nih. Nah, Ci, saya ada pertanyaan nih. Ya, Jelis, ada pertanyaan nih, penasaran ya. Di awal karir nih, kan saya sebagai pendidik nih, pendidik yang bakal berhadapan dengan orang tua ya. Orang tua otomatis ya biasanya kan anak-anak didik saya lebih banyak ibu-ibu ya yang bakal menghubungi gurunya gitu. Nah, di awal-awal karir Jelis itu ada godaan nggak? Kan ada wanita ini lebih banyak godaan sosialita gitu ya, gitu ya kan. Nah, pernah ada godaan nggak untuk dari ada godaan nggak dari dari teman-teman Ngumpul-ngumpul di Jelis hari sendiri libur untuk atau ngumpul-ngumpul hari gitu? kerja? Ya seharusnya dengan keluarga itu, seharusnya dengan keluarga, tetapi teman-teman ngajaknya ngumpul gitu. Pernah nggak? Karena yang saya hadapi kebanyakan ya seperti itu gitu. Ngumpul-ngumpul Ada tipsnya dengan nggak? teman. Gitu ya. Oke. Nah, biasa kalau ajakin ketemu kan tergantung ya. Kalau misalnya teman sesama dia juga karir gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ada ketemu. Biasanya kita ketemunya pas jam makan siang. Gitu. Biasanya jam makan siang yang agak sedikit panjang itu adalah hari Jumat karena jatuhnya itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Ya, nah kita biasanya tuh ketemu kalau dengan teman-teman ngumpul gitu ya, itu biasanya hari Jumat sambil makan siang gitu. Ya, saya dulu ketika bekerja terus terang memang kalau hari biasa itu saya jarang makan keluar, biasanya saya bawa makanan kan dari rumah. Nah, jadi kalau Jumat itu adalah saat kalau misalnya ada yang ngajakin makan, itu kita janjiannya mesti hari Jumat. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang mengajak ketemuan itu adalah teman saya juga dan teman suami saya gitu ya. Nah, makanya kita ketemunya di mana? Biasanya itu kita ajak ketemuannya di Mall Taman Anggrek, di mana anak kami lagi main skating gitu kan. Terus ya udah gitu kan. Nah, mereka lagi main skating, kita juga di atas di lantai 4 masih bisa melihat mereka. Kita ketemuan ngobrol-ngobrol tuh di situ. Nah, itu kembali lagi sih pinter-pinternya kita aja bagi waktu. Jadi memang saya nih emang rada kurang main ke mall-mall yang lain gitu ya dulu ya. Dulu ya, kalau sekarang sih oke. Emang agak jarang main ke mall-mall yang lain karena kalau hari Sabtu itu karena ketika anak-anak main skating itu kita biasa pasti di Mall Taman Anggrek. Nah, kalau hari Minggu itu dulu saya kan tinggalnya sebelum saya ngambil apartemen di Taman Anggrek, saya kan tinggalnya di Serpong. Dulu itu di Karawaci itu ada setiap hari Minggu itu rutin mereka tuh ada kembang api. Jadi kalau hari Minggu kita itu ke sana sekalian belanja biasa mingguan gitu ya ke sana. Nah, sekalian belanja, pokoknya udah deket jamnya itu kita duduk makan sambil ngeliatin kembang api gitu. Jadi hidup itu kan harus seimbang. Hidup itu harus seimbang. Jadi semuanya tuh harus ada, harus kebagian semuanya. Jadi
karir kita harus bagus, bisnis kita harus bagus gitu ya, keluarga kita harus oke, harus harmonis ya antara kita dengan suami dengan anak-anak gitu kan. Kemudian sosial, kehidupan sosial kita baik itu misalnya dengan teman-teman kita tetap terjaga gitu ya. Kan kita kan nggak harus selalu bisa sebulan sekali harus ketemuan kan, enggak ya, bisa berapa lama sekali gitu ya. Terus kemudian ya tentunya kita spiritual ya dengan jadi kalau hari Minggu pagi ya udah mesti kan kita kan misalnya ke gereja sama-sama gitu ya. Nah, itu aja udah 4 nih yang kita sudah lakukan. Plus nanti tambahan itu adalah leisure. Ya, leisure itu adalah jalan-jalan. Biasanya kami setahun minimum ada 2 kali itu jalan-jalan. Biasanya itu pada saat kalau anak-anak liburan sekolah ya, ataupun pada saat misalnya kalau liburan sekolahnya berdekatan dengan Lebaran, yaitu kita menjadi satu ya, kemudian nanti di akhir tahun. Nah, yang keenam ya, supaya kita kehidupan seimbang, keenam itu satu lagi adalah personal development. Personal development adalah kita improve ourselves, belajar sesuatu, baik belajar yang di bidang kita ataupun belajar yang di luar bidang kita. Jadi nggak tahu deh kalau teman-teman yang ngikutin saya di Facebook dulu itu sempat bingung, Bu Elis nih belajar apaan sih gitu. Ya saya belajar fashion design, saya belajar ngejahit. By the way baju ini saya jahit sendiri loh. Ini gabungan antara lurik dengan batik gitu kan. Jadi saya belajar fashion design, belajar menjahit, saya belajar membatik gitu kan. Saya belajar membatik, kemudian saya juga belajar masak, pokoknya apa aja gitu. Itu sesuatu yang menyenangkan, dan itu kalau sekarang ya, karena kalau itu saya belajar sih baru kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Nah itu kan ketika anak-anak juga sudah besar, saya punya waktu lebih banyak lah buat me time-nya itu gitu kan ya. Gitu. Terus tadi tuh ada yang ini loh, ada yang bilang katanya ada we time juga dong katanya dengan dengan suaminya atau dengan bapaknya gitu ya, kalau anak-anak lagi sibuk. Loh enggak, kalau itu mah anak-anak lagi tidur kali ya, itu tadi yang nulis. Salah tuh dia. Iya. Salah tuh, aduh. Ya, oke. Iya. Nah, terus apa lagi nih? Kebanyakan keluar masuk mall, kadang-kadang window shopping doang. Oh iya, me time-nya itu ya. Boleh juga sih. Window shopping itu kalau memang menjadi sesuatu hal yang membuat kita relax ya. Kan me time itu adalah sesuatu yang membuat kita relax, santai, melihat ya window shopping pun mungkin oke ya, asal menahan diri untuk tidak akhirnya mengeluarkan kartu kredit kan gitu ya. Iya. Nanti kata mau me time, mau window shopping, janjinya window shopping, selesainya terus bawa 3 kantongan. Salah dong. Ini bisnis window shopping kasih ke suami yang pegang. Jadi kita window shopping nggak bawa apa-apa. Itu bisa. Aduh. Nah itu we time tuh bener tuh, we time tuh bener. We time, kita yang belanja, suami yang bayar, itu we time. Betul. Betul juga. Iya. Iya loh. By the way, emang Sis Elis ini luar biasa loh, teman-teman. Apa namanya? Desain baju juga ya. Aku taunya Sis Elis. Makanya sempat ngadain beberapa pameran baju. Fashion show, iya. Tapi sekarang udah nggak bisa ya, Sis ya. Sekarang lagi nggak fashion show. Saya sempat diajak untuk virtual fashion show. Kebetulan saya lagi agak sibuk, jadi saya minggu lalu baru aja sama teman-teman baru kita meluncurkan satu perusahaan baru gitu. Jadi memang agak sibuk beberapa bulan terakhir itu. Jadi ya memang sempat diajak untuk fashion show virtual. Saya bilang nggak dulu deh. Kesatu feelingnya nggak dapet. Karena apa? Fashion show itu senengnya tuh apa? Ketika baju kita dipakai di panggung, terus kita bisa melihat ekspresi orang-orang yang ngeliat di pinggir. Itu kita ngeliatin tuh komentar mereka, mata mereka gitu kan, wajah mereka. Nah itu senangnya tuh di situ. Nah kalau virtual kan kita nggak bisa ngeliat mereka ya. Dan saya ini kan belajar fashion design, belajar menjahit itu bukannya karena saya kepingin menjadikan itu sebagai sumber penghasilan saya, bukan. Tapi itu lebih kepada seneng aja, hobi. Bukan hobi juga sebenarnya. Seneng aja gitu kan.
saya pikir ada sesuatu yang bisa saya pelajari dan ada sesuatu yang bisa saya tampilkan gitu kan ya. Kan kita kalau belajar apapun dulu waktu sekolah kita belajar kelas 1 ada ujiannya, kelas 2 ada ujiannya gitu kan. Kita kalau belajar fashion design apa coba ujiannya? Mendesain kan? Dan kemudian kita belajar menjahit. Apa ujiannya? Menjahit kan? Nah, jadi dua hal itu, mendesain dan menjahit. Jadi saya buat ujian sendiri. Ujian sendirinya apa? Saya memberanikan diri untuk ikutan fashion show. Ada yang saya betul-betul desain sendiri dan saya jahit sendiri, semuanya ada. Ya, tapi ada juga yang misalnya saya keluarin waktu itu misalnya ada 6 ya, kebetulan waktu itu baju pengantin. Waktu baju pengantin saya kan itu waktunya panjang ya, untuk ngejahit itu lama. Jadi 1 saya jahit, 5-nya itu saya outsource, saya suruh orang jahit tapi saya yang desain gitu, dengan supervisi saya gitu ya, karena itu memang banyak peritil-peritil kecilnya gitu yang banyak yang mesti dilakukan. Dan itu membuat satu satisfaction gitu ya. Kebetulan waktu itu saya masih bisa menyisihkan waktu. Banyak orang bilang, kok udah sibuk kayak begitu kok masih bisa-bisanya sih gitu kan. Teman-teman tahu nggak sih saya itu pulang udah jam berapa gitu ya, udah jam 5, jam 6 kayak saya kan ya saya pulang jam 5, jam 6 kayak tadi juga saya baru pulang gitu kan. Nah, saya tuh ngejahit tuh bisa sampai malam sampai jam 12, kadang jam 1, pernah saya sampai menjahit sampai jam 3. Jadi saya waktu itu pas tidur gitu terus bangun kayaknya baru berapa jam tuh, kemudian saya bangun saya lanjutin lagi menjahit. Sampai terus mbak saya pas bangun terus dia bilang, "Loh, Ibu nih katanya kok pagi-pagi udah bangun." Ya saya tuh baru tidur tuh tadi tuh cuma 3 jam loh. Tapi kayaknya kalau lagi seneng, lagi aduh kayaknya gimana, orang tuh kayak trance gitu ya. Ketika udah jahit terus gitu, kayaknya tuh mesti kayak jadi gitu, selesai, dipajang, dimanekin gitu, baru kayaknya puas. Gitu kayaknya kalau belum tuh kayak nanggung banget ya. Mau ditinggal tidur kayaknya besok kayaknya lanjutnya dari mana nih, kayak apa ya, feelingnya tuh kayak nggak dapet gitu ketika kita harus melanjutkan gitu loh. Gitu. Seru sih, tapi seru banget. Seru banget. Iya. Ya gregetan ya kalau belum nggak beres tuh gregetan ya sis. Betul, saya bisa relate tuh kayak gitu lagi bisa semangat kan. Iya. Oh iya, satu lagi. Teman-teman tahu nggak, melakukan kegiatan itu ya, saya merasa ketika saya menjahit itu saya tuh sangat-sangat rileks. Sangat rileks. Kenapa? Karena saya menjahitnya kan bukan untuk misalnya ketika orang pesan baju sama saya jahit kemudian saya jual kan. Mungkin itu wah diburu-buru waktu dan lain sebagainya gitu sehingga stres. Saya enggak, jadi saya tuh benar-benar rileks. Bahkan saya kerja sampai malam jam 12 itu tuh nggak berasa kayak aduh gue capek banget deh gitu. Enggak. Happy, senang gitu terus gitu. Saya nggak berasa ngantuk. Saya lihat jam 12 dikit lagi. Oh di jam 1 dikit lagi. Oh jam 2 dikit lagi. Jadi kayak senang gitu loh. Dan ternyata itu tuh relaxing loh. Benar-benar. Jadi kalau orang lagi stres, suruh ngejahit. Tapi bukan buat jualan ya. Kalau saya karena bukan buat jualan. Jadi emang happy banget. Happy banget saya. Iya. Iya. Oke. Apa kira-kira teman-teman ada pertanyaan lagi atau Sis Yonita atau Sis Yati ada pertanyaan lagi ke Bu Elis, ke Sis Elis? Nah, ini ada masuk pertanyaan nih. Coba. Nah, ini tapi waktunya mungkin kita sebentar lagi ya, mungkin 5 menitan gitu ya, takutnya soalnya udah hampir 1,5 jam nih Ci, nggak berasa. Makanya saya khawatir nggak bisa di-save. Oh ini dari Ci Maria USA nih, just wonder kalau Habi Cici larang nggak boleh me time, apa masih pergi juga? Kalau mungkin kalau ada ini ya larangan atau gak dibolehin sama suami mungkin ya, ini berarti buat pergi juga gitu ya. Oke. Ya silakan Sis Elis. Oke. Siapa sih yang nanya tadi namanya? Itu dari USA loh. Maria. Oke. Nah, untungnya, kembali lagi tuh, saya tuh pokoknya hidup itu dari dulu tuh banyak untungnya. Untungnya, saya itu nggak pernah dilarang sama suami saya untuk misalnya, apalagi tadi ya, kayak gitu kan, tadi misalnya anak-anak lagi main skating misalnya, terus gitu, terus saya bilang kan, Pi, ini kan anak-anak 2 jam ya, aku bilang gitu kan, Pi, aku ke salon dulu ya, aku krimbat dulu, gitu kan, kayak nanti sebelum jam 12 nanti aku udah balik, gitu kan, udah, oh ya udah, saya pergilah, saya krimbat lah, gitu kan ya.
paling papinya kan bisa duduk situ nungguin anak-anak, atau kadang-kadang papinya juga gitu ketemuan temennya atau apa gitu ya, pokoknya ada time-nya kan, semua itu bisa diatur waktunya. Terus kayaknya nggak pernah juga, bahkan gini ya, bahkan nih waktu itu saya pernah, ketika itu saya, kali ini bukan me time ya, ini lebih kepada holiday, liburan ya. Jadi pada waktu itu saya bilang nih sama suami saya, saya bilang ini saya diajak nih sama cici saya, yuk kita pergi yuk. Saya bilang kebetulan waktu itu ziarah ya, ziarah. Tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan. Terus begitu suami saya ngecek agendanya. Aduh, aku nggak bisa, kata dia gitu kan. Ya udah deh, kamu pergi aja sama Cici, katanya gitu. Loh, terus aku bilang nanti aku sekamar sama siapa gitu kan. Ya udah gitu kan, pokoknya tapi suami saya bilang udah nggak apa-apa, kamu pergi aja. Kalau misalnya nggak ada temennya nggak apa-apa, kamu satu kamar sendiri juga nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, malah oke gitu loh. Kembali lagi, kalau menurut saya kita dengan suami itu yang penting apa? Pertama, ada komunikasi. Ya, kedua ada kepercayaan. Kenapa sih seseorang atau suami itu melarang istrinya untuk pergi, ataupun istri melarang suaminya pergi? Itu kan kenapa? Tidak ada komunikasi dan juga tidak ada kepercayaan. Makanya kan dicurigain. Kalau kita selalu ada komunikasi dan juga ada kepercayaan, maka ya bisa seperti itu. Ya udah, kamu mau ini, malahan kadang-kadang malah saya nih contoh ya. Saya misalnya gitu, saya kan udah mesti ngecat rambut ya karena udah uban misalnya gitu ya. Kadang-kadang nih kayak apa, suami saya nanya, kamu udah lama belum ke salon, itu katanya uban udah kelihatan loh gitu. Males saya, Malah ditawarin deh. males gitu. Hah? Iya kan, aduh aku lagi males banget, aku bilang gitu kan, males gitu kan. Terus malah dia bilang mau ditemenin gitu, kadang-kadang malah kayak gitu. Aduh ya ampun, masa iya sih gue lagi ngecat rambut terus ditungguin laki gue di situ, kan kayaknya gimana banget ya gue ya gitu kan. Enggak, nanti besok saya pergi gitu. Gitu kan. Dulu tuh rajin ya, waktu kita masih kerja ya, masih rutin gitu, rutin kerja di kantor dan bekerja untuk orang lain. Ya, bekerja untuk orang, di mana kita dibayar. Itu tuh kayaknya saya tuh merasa bahwa penampilan itu saya perlu jaga banget gitu ya. Tapi sekarang ketika udah bertahun-tahun ini kan saya kan punya perusahaan sendiri, apa segala macam. Dalam hati, kan gue bosnya ya, terserah aja mau rambut gue panjang kayak gitu kan, gue mau ubanan kayak gitu kan, gue bosnya gitu kayak. Kayaknya saya benar agak kurang memperhatikan penampilan loh sekarang ini gitu kan, kayak merasa kayaknya kan gue gak dibayar untuk penampilan gue kan ya gitu kan ya. Ya. Jadi tadi yang nanya itu ya, oke, sekali lagi saya nggak relate gitu ya. Kenapa? Karena puji Tuhan saya nggak pernah dilarang, malahan disuruh. Malah disuruh, nggak pernah dilarang kalau mau me time. Berarti tos sama aku juga nggak pernah dilarang. Malahan sama, malahan aku mau me time, dia juga mau me time. Oke, lu me time, aku me time. Nanti ketemu ini. Oke. Iya. Karena tahu ya, kalau kita pergi me time, udahannya kita happy gitu kan. Kalau happy kan kita kan nanti masaknya enak, banyak lagi lauknya gitu. Pokoknya istri itu ya, teman-teman yang belum menikah atau yang sudah menikah, istri itu harus dibuat happy. Kalau istri happy, tenang, makanan banyak di atas meja kalau makan malam. Ya, bener sih. Ini banyak juga yang nyariin kan para suami-suami tuh ya. Coba dengan itu ya, sayangilah istri-istrimu. Istri-istri kebanyakan sayangilah istrimu. Dan kalau istri happy, percaya deh, ya dia akan lebih apa ya namanya ya, nggak cerewet gitu ya. Kenapa sih istri cerewet? Pasti kan karena ya nggak happy ya. Kalau happy biasanya kan kita juga nggak cerewet. Terus kemudian kita bisa lebih menyayangi anak tuh juga lebih gitu loh. Artinya apa? Namanya orang happy tuh ya happy ya, melakukan apapun tuh dengan senang dan akhirnya melakukan lebih banyak lagi hal-hal yang baik perlu maupun tidak perlu kita lakukan tuh kita akan lakukan gitu. Extra mile, we are going to do extra mile when we are happy. Betul atau betul? Ya. Seru ya ini dengan ibu-ibu, dengan sister yang keren-keren ini seru. Masih ada waktu nggak sis Elis belum nih? Sis Yati, gimana? Pernah dilarang nggak sis? Suami? Kayaknya Bu Yati nggak bisa ini ya, nggak dengar Oh nggak kayaknya. denger ya?
Heeh. Iya. Iya. Ya. Oke. Mungkin ya, mungkin kita bisa. Halo, ya. Yang Ini ada yang Kedengeran nanya kan? nih. Kayaknya nge-lag Ini ya. ada yang nanya nih, bagaimana Bu Elis bisa membagi waktu untuk kerjaan dan anak-anak tetap punya cinta yang tinggi terhadap keluarga, pendidikan, dan impiannya. Oh, keren banget nih pertanyaannya nih dari FM Floor. Mungkin bisa, mungkin kalau itu jawaban last question ya untuk Cici, mungkin gimana bisa dijawab sekalian mungkin closing statement. Soalnya Iya. ini udah hampir 1,5 jam nih. Iya, iya. Oke. Luar biasa banget ya, dalam rangka International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional, ternyata kita nih 4 orang dari kota yang berbeda gitu ya, ternyata kita bisa ngobrolnya rame banget ya. Terus kemudian pertanyaan dari FM Floor tadi gitu ya, bagaimana gitu ya di antara kesibukan itu kita tetap punya cinta. Tadi ya sebenarnya udah terjawab, kalau kita happy kita penuh cinta. Yes. Jadi ya, tapi Betul. intinya adalah kita harus punya kehidupan yang seimbang ya. Pertama itu hubungan kita ke atas ya, yaitu hubungan kita dengan Tuhan ya. Kemudian hubungan kita ke samping. Hubungan kita ke samping itu dengan siapa? Dengan suami kita, dengan anak kita, dengan sibling kita, kakak beradik gitu ya. Orang tua kita, pokoknya keluarga dekat kita. Dan juga hubungan kita ke bawah. Hubungan kita ke bawah itu dengan siapa? Bisa dengan karyawan kita ya, dengan teman-teman kita dan semuanya. Jadi itu semua tuh hubungan itu ke atas, ke bawah, ke samping itu semuanya tuh harus seimbang. Ketika hidup kita seimbang, ketika kita nggak merasa overwhelmed, aduh gue kayaknya stres banget gitu ya, enggak gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa membagi waktu gitu ya. Nah, pasti kalau kita bisa membagi waktu, kita pasti akan happy. Jadi nggak kayak overwhelmed, kayak wah stres gitu, enggak. Dan kembali lagi tadi, perlu punya me time secara rutin, mau setengah jam, mau 1 jam, pokoknya make yourself happy again. When you are happy, ya, Anda akan mempunyai banyak cinta. Anda punya banyak cinta, Anda bagikan. Lebih banyak cinta yang Anda bagikan, itu cinta lebih banyak lagi hadir ke kita. Benar nggak? Kita memberikan cinta kepada suami kita akan memberikan cinta. Kita memberikan cinta kepada anak kita memberikan cinta. Akhirnya terus itu berlimpah ruah gitu loh. Semoga menjawab ya. Thank you. Thank you, luar biasa Sis Elis, Sis Yati, juga Yuanita. Thank you banget di Hari Women's Day, spesial banget. Aku senang benar bisa berkolaborasi berempat begini. Thank you ya. Kapan-kapan kita bisa bertemu muka ya. Amin ya. Benar bertemu. Oke. Oke, thank you semuanya yang udah join. Thank you waktunya Celis. Rahma Nadia, Thank you. Pak Alex, Thank Ayam you semua. Thank you Happy Women's semuanya. Day. Ya. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye. Sampai ketemu lagi di Tanya Mentor. Anda menjawab, Anda bertanya, mentor menjawab. Kamu jawab. Bye. Thank Bye. you.